Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis, ini Bapak Fari Marzuki Ammar serta teman-teman yang berbahagia pada saat ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, kita bisa masih diberi kesempatan berkumpul di kelas yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan atas bimbingan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari jalan gelap gemerlap menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam wa nurul iman. Saya di sini akan menyampaikan presentasi yang bertemakan sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran dari PPT kami pembahasannya itu poinnya ada 3. 1, sejarah turunnya Al-Quran. Yang kedua, tujuan turunnya Al-Quran. Yang ketiga, kegunaan Al-Quran. Ya, baiklah, mari kita menuju poin yang pertama, yakni sejarah turunnya Al-Quran. Nah, sejarah Al-Quran itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyu lewati perantara malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195, yang artinya, dan Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Al-Ruh Al-Amin, maksudnya itu malaikat Jibril, ke dalam hatimu. Maksudnya hatimu itu Nabi Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ayat di atas menutarakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang dituangkan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah SAW, yang lafadznya dengan berbahasa Arab. Maksud turunan di sini bukanlah turunnya yang pertama kali ke langit dunia, tetapi yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran itu secara bertahap-tahap atau berangsur-angsur. Kalau menurut Asy-Sya'bi menyebutkan bahwa Al-Quran mula-mula turun pertama kalinya pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu turunnya berlanjut secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qadr ayat 1, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dengan
berita ilahi. Ayat di atas menjelaskan kitab sucinya itu diturunkan pada malam yang penuh berkah, yaitu pada malam bulan Ramadan. Hal ini dapat disimpulkan dari firman-Nya dalam surat Baqarah ayat 185 yang artinya dinamai juga Lailatul Qadar, yakni salah satu malam pada bulan Ramadan. Setelah itu menuju poin yang kedua, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan kegunaan Al-Quran. Untuk yang pertama, mengetahui hikmah penetapan hukum, bahwa pengetahuan tersebut menegakkan kebaikan umat, menghindarkan bahaya, menggali kebajikan dan rahmat. Untuk yang kedua, membantu memahami maksud ayat dan untuk menafsirkan dengan benar, menghindari pemakaian kata dan simbol yang keluar dari maknanya. Dan yang terakhir, kemudahan dalam menghafal, memahami, serta memantapkan kepastian wahyu dalam ingatan pikiran. Dan kami akan menjelaskan tujuan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada masyarakat Arab saat itu adalah untuk meluruskan patologi sosial masyarakat Arab dan sebagai kitab petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran adalah suatu ajaran yang berkepentingan, terutama untuk menghasilkan sikap moral yang benar bagi tindakan manusia. Kesimpulannya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril, dan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran, yang diturunkan pada bulan Ramadan pada saat malam Lailatul Qadar. Adapun kegunaan Al-Quran juga sangat berpengaruh untuk kehidupan umat manusia, seperti mengetahui hikmah pengetahuan hukum, bahwa pengetahuan tersebut dapat menegakkan hukum, dan tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk meluruskan patologi masyarakat Arab dan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, serta untuk menghasilkan sikap moral yang benar bagi manusia. Jika Anda bingung mau tanya apa, kami juga bingung mau jawab apa. Sekian dari kami, pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Kami kelompok 5 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.